Lanjut ke bab 11 yang berjudul senjata M24. Di sini Bujang, Salonga, juga Rambang menuju ke bandara provinsi, ingin terbang menuju ke bandara ibu kota. Jarak antara bandara provinsi ke ibu kota sekitar 2 jam. Setibanya di bandara ibu kota, ketika membuka pintu pesawat, Bujang merasa ada sesuatu yang aneh. Dan seketika itu juga Rambang langsung melangkah mendahulinya, berdiri tepat di hadapannya. Seketika itu juga tubuhnya pun tumbang, darah bercucuran kemana-mana, kepalanya kena tembak. Dia sangat terkejut akan hal itu. Pemuda yang hebat, hampir mirip seperti dirinya, tewas di hadapan matanya, yang rencananya Rambang akan diproyeksikan oleh Bujang menjadi tukang pukul jagal nomor 1 di keluarga Tong. Tetapi dia keburu tewas, dan Bujang juga bingung bagaimana caranya memberitahu kabar ini kepada ayahnya, Lubai, juga istrinya, Bibi Kim. Bujang mengesampingkan itu sementara dan segera bergegas menaiki mobil van bersama Salonga menuju ke hotel di mana Yuki Kiko tinggal di ibu kota. Sesampainya di sana, Bujang marah bukan main dan ingin menghajar Yuki Kiko. Kali ini mereka tidak mengindahkan perintah Bujang bahwa memeriksa seluruh wilayah ibu kota apabila ada pembunuh bayaran dari Master Dragon, dan mereka lalai di sini sehingga menewaskan Rambang. Dan Yuki Kiko minta maaf kepada Bujang. Bujang pun akhirnya memberikan waktu selama 15 menit. Jika Yuki Kiko gagal, maka dia akan memulangkan dan tidak ingin bekerja sama lagi dengan Yuki Kiko. Akhirnya dengan cepat Yuki Kiko pun mencari, dan ditemukanlah bahwa senjata yang mengenai tubuh Rambang adalah senjata M24. Senjata itu biasanya sering digunakan oleh seseorang dalam jarak tembak jauh. Lanjut ke bab 12, Sersan Vasilin Oklovkov. Di sini Yuki dan Jiko memberitahu bahwa pembunuh bayaran itu adalah Sersan Vasilin Oklovkov. Dia adalah mantan militer Rusia yang sekarang menjadi pembunuh bayaran nomor 1 di Rusia, pembunuh jarak jauh. Mengetahui hal itu, Bujang yang didampingi oleh Salonga juga Togar langsung memerintahkan Togar untuk menelpon Lubai dan mengabarkan akan hal yang baru saja terjadi atas meninggalnya anak bungsu tercinta mereka. Setelah itu, Bujang pun lanjut memerintahkan kepada Yuki Kiko untuk menjaga dan bekerja sungguh-sungguh, sedangkan dia akan mencari pembunuh bayaran itu lalu menghabisinya. Bujang menyuruh Yuki Kiko untuk melacak di mana letak Sersan Vasilin itu, dan Salonga menyarankan bahwa bidikan Sersan Vasilin adalah Bujang. Jika mereka memancingnya ke tempat terbuka, maka dia akan terkecoh di sana karena dia pembunuh jarak jauh. Beda dengan Salonga, penembak jarak dekat. Lalu Bujang pun menyusun strategi ingin
bertemu dengan seorang wawancara ternama di ibu kota. Dia pun menjanjikan pertemuan itu pada pukul 16 sore. Sersan Vaseline telah menantinya di gedung yang berjarak 20 kilo dari tempat Bujang tinggal. Di sana Bujang mendapatkan suatu alat dari sahabatnya itu Wet. Dan ketika seseorang Bujang turun dari mobil lalu berbicara di tengah-tengah restoran bersama wawancara itu, Sersan Vaseline pun segera membidik Bujang dan melepaskan tembakannya. Akan tetapi dia terkecoh. Bujang yang ada di rumah makan itu adalah seseorang yang hampir mirip persis dengan Bujang, mulai dari perawakan hingga wajahnya. Akan tetapi itu bukanlah Bujang. Dan tembakan Sersan Vaseline tidak kena karena di sekitar mereka ada dinding kaca anti peluru. Sementara Bujang Yukihiko, mereka sudah mulai menaiki anak tangga di mana letak gedung Vaseline itu berada. Ketika Vaseline membereskan peralatannya, di sanalah Bujang mendapatkan dan menonaktifkan semuanya. Dan Yukihiko pun meringkusnya. Akhirnya Bujang membawa Sersan Vaseline Oklovkov turun dari gedung dan menaiki helikopter yang dipandu oleh Togar dan salah satu tukang pukul. Di sana Sersan Vaseline meminta maaf sebesar-besarnya atas tindakannya. Akan tapi Bujang terlanjur sakit hati dan marah sekali. Akhirnya dari ketinggian 15 meter atau 15 meter dari atas jurang di salah satu bukit yang ada di ibu kota, Bujang tidak ikut dalam helikopter itu, tetapi dia memerintahkan untuk Togar untuk menyelesaikan membereskan Sersan Vaseline. Akhirnya Togar pun tanpa ampun langsung menendang Sersan Vaseline yang sebelumnya sangat ketakutan hingga dia terkincing-kincing di dalam kapal. Sersan Vaseline pun terjun bebas dari ketinggian 15 meter di atas jurang dan tubuhnya menghantam dinding-dinding batu karang jurang hingga tewas di sana. Itulah hukuman setimpal menurut Bujang. Lanjut ke bab 13, kondangan Sakura. Di sini diceritakan bahwa setelah urusan di ibu kota dan provinsi beres, Bujang pun bersama Salonga terbang ke Jepang untuk menghadiri pernikahan Sakura, yaitu anak bungsu Hiro Yamaguchi, salah satu pemimpin keluarga Shade Ekonomi, keluarga Yamaguchi dari Jepang. Setibanya di sana, mereka disambut oleh Akashi, yaitu tukang pukul terhebat yang dimiliki oleh Yamaguchi. Lalu mereka segera meluncur ke markas menggunakan mobil van. Lanjut ke bab 14, El Padre 1.
Ketika di pesawat, sebelum sampai mendarat di kota Jepang, Bujang menerima satu laporan dari laptopnya. Di sana Lubai mengirimkan bahwa satu surat yang telah dipulihkan oleh profesor itu dan diterjemahkan telah berhasil. Di sana diceritakan bahwa seseorang anak muda menulis surat itu. Dia bernama Daigo. Isi suratnya seperti ini. Halo Padre, atau dalam bahasa artinya ayah, menggunakan bahasa Spanyol. Halo Padre, ini aku anakmu Daigo dari istri pertamamu yaitu Katrina. Aku sangat senang sekali ketika mengetahui latar belakang Petre yang sangat gagah berani. Aku pun ingin seperti Petre. Mama terlihat sangat bahagia sekali ketika menceritakan tentang Petre. Bujang pun membaca isi surat itu hingga habis. Lanjut ke bab 15, keluarga Yamaguchi. Pada bab ini dijelaskan bahwa keluarga Yamaguchi yang dipimpin oleh Hero Yamaguchi itu adalah salah satu keluarga shadow economy yang tidak mengikuti perintah Master Dragon, atau alias mereka juga dimusuhi oleh Master Dragon. Di sini Bujang menyampaikan maksud kedatangannya kepada Hero Yamaguchi, pemimpin keluarga Yamaguchi. Bujang ingin mengajak kerjasama atau bersekutu dengan Hero Yamaguchi, keluarga Yamaguchi, dan juga keluarga Bratva di Rusia yang diketuai oleh Otech. Nah. Dan Hero Yamaguchi pun menyetujui akan hal itu. Akan tapi Hero Yamaguchi menjelaskan kepada Bujang bahwa Ontech tidaklah mudah membujuknya karena dia sangat ambisius, salah satu keluarga shadow economy yang sangat ambisius. Bujang mengatakan bahwa segala sesuatunya sudah dia siapkan dan dia yakin bahwa Ontech akan menyanggupi kerjasama bersama mereka, aliansi 3 keluarga shadow economy. Lanjut ke bab 16, kue pernikahan. Di sini Hero Yamaguchi bersama istrinya Ayako, juga Akashi, Bujang, Salonga, mereka menghadiri pesta pernikahan Sakura di salah satu kuil di Jepang. Kuil itu selalu dipilih Ayako untuk pernikahan keempat putrinya, dan kali ini adalah pernikahan putri bungsunya. Yang hadir pun tidak banyak, hanya keluarga-keluarga kerabat terdekat mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Dan penjagaan pun diperketat karena kabarnya pembunuh bayaran yang sangat ternama mematikan yang bernama Yauri telah dikontak oleh Master Dragon. Mereka mengkhawatirkan bahwa Yauri akan datang ke pesta pernikahan itu dan membawa lebah-lebah pembawa bom. Lebah-lebah yang menyerupai lebah. Lalu ketika penjagaan diperketat oleh Akashi dan beberapa tukang pukul Yamaguchi, akhirnya ketika kedua mempelai sudah berfoto dan mengucapkan dan melaksanakan beberapa adat pernikahan mereka, kue pernikahan pun dihadirkan. Sebelum itu,
Bujang dan Salonga selalu jeli menatap di sekitar, dan mereka berjumpa dengan salah satu pemuda yang bernama Thomas. Dia adalah konsultan bisnis Hero Yamaguchi atau keluarga Yamaguchi. Thomas juga berkebangsaan seperti Bujang, yaitu berkebangsaan di ibu kota. Mereka pun berkenalan sebentar dan saling memberikan kartu nama. Thomas dapat menebak bahwa kartu nama Bujang itu bukanlah kartu nama sembarangan, akan tapi itu bisa menjadi senjata, yaitu shuriken. Sedangkan Thomas mengatakan kepada Bujang bahwa kartu namanya pun bukan kartu nama sembarangan. Ketika kartu nama itu dipatahkan, maka di dalam kartu nama itu ada sebuah cairan yang dapat memusnahkan besi. Bujang pun bertanya mengapa seperti itu. Thomas menjawab dengan santai, "Jika kau ingin tahu, tanyakan saja dengan penulisnya. Karena di buku pertama, kedua, ketiga, aku selalu saja masuk penjara. Maka dari itu aku mengantisipasinya dengan menggunakan kartu nama ini yang ada cairan kimianya." Ketika kedua mempelai sudah berhadapan-hadapan dengan kue pernikahan dan ketika ingin memotong, tiba-tiba Bujang dan Thomas pun berteriak. Bujang menarik Hero Yamaguchi, menyelamatkan Hero Yamaguchi, sedangkan Thomas menyelamatkan Nona Ayako. Dan seketika itu juga kue pun meledak. Mempelai perempuan dan mempelai laki-laki tidak bisa diselamatkan. Mereka tewas dan beberapa keluarga lainnya tewas dalam insiden itu. Hero Yamaguchi sangat sedih sekaligus marah akan insiden tersebut. Akan tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga dengan istrinya, yaitu Ayako. Sangat sedih sekali ketika mengetahui bahwa putri bungsunya telah tewas dalam insiden tersebut. Hero Yamaguchi tidak banyak memberikan pada Bujang, hanya memerintahkan Bujang agar segera menemui Ontens di Bratava, Rusia. Akhirnya pada malam itu juga Bujang dan juga Salonga pergi ke Rusia untuk menemui Ontens, pemimpin keluarga pseudo ekonomi Bratva. Lanjut ke bab 17. Saudara tiri. Dalam pesawat, Hero Yamaguchi mengikut sertakan anak pertamanya, Lanjut ke bab 17 yang berjudul Saudara Tiri. Ketika mereka masih di dalam pesawat, Bujang ditemani oleh Salonga juga Aiko, yaitu anak pertama Hero Yamaguchi yang diutus untuk ikut bersama Bujang. Dan Salonga menjelaskan bahwa ini bukan kali pertamanya Hero Yamaguchi kehilangan anaknya. Bujang sangat terkejut mendengar fakta tersebut. Dan Salonga pun menjelaskan kembali bahwa dulu ketika Aiko, anak pertamanya Hero Yamaguchi, belum lahir, dia memiliki seorang kakak. Akan tapi kakak itu meninggal ketika usia 6 tahun dan ketika usia Aiko 2 tahun. Meninggalnya pun dikarenakan oleh perebutan kekuasaan yang didalangi oleh Master Dragon. Bujang pun mengangguk mengerti. Lanjut ke bab 18. Dua lagu.
Dalam novel itu pun menjelaskan kembali tentang perjalanan Samad yang diceritakan oleh Salanga. Ketika di pagi hari setelah Katrina selesai menyanyi di restoran malam tadi, dia pun ingin makan ke restoran hotel. Akan tetapi dia di sana melihat Samad yang sedang makan juga. Dia pun menghampirinya dan bercakap-cakap dengan Samad. Samad mengatakan bahwa sebelum Katrina pergi, dia meminta Katrina menyanyikan 2 lagu di restoran malam ini sebagai kenang-kenangan. Awalnya Katrina menolak, tapi tiada salahnya jika Katrina menyanggupinya. Akhirnya Katrina pun menyanggupi hal tersebut. Malam pun tiba. Samad sendiri yang menyetir mobil van. Akan tapi ketika sampai di perempatan, Samad tidak membelokkan mobilnya ke kanan menuju ke restoran sebelumnya. Akan tapi dia membanting setir mobil ke arah kiri dan terus melaju di jalanan beraspal. Setelah 15 menit berlalu, akhirnya mereka sampai di salah satu restoran yang memiliki anak tangga cukup banyak. Restoran itu berada di tengah-tengah antara truk-truk peti kemas yang tak jauh dari pusat pelabuhan. Seorang laki-laki tua menjabat tangan Samad. Dia adalah salah satu teman lama Samad dan itu adalah restorannya. Dia menanyakan apakah penyanyi dari Spanyol itu akan bernyanyi malam ini di restorannya, dan Samad pun menunjuk Katrina. Akhirnya Katrina pun menuju ke atas panggung. Akan tetapi Katrina bingung karena pemain musik milik tuan restoran itu tidak dapat berhadir, dan Samad meminta gitar kepada salah satu anak buah yang bekerja di restoran itu. Samadlah yang akhirnya memainkan gitar, dan Katrina bukan hanya membawakan 2 lagu saja, akan tapi Katrina bernyanyi semalaman di sana, dan mereka sempat berduet menyanyikan di Historia di In Amor. Lalu Samad dan Katrina pun makan kepiting juga lobster bersama-sama sambil bercakap-cakap dan tertawa. Setelah itu Samad tidak langsung mengantarkan Katrina kembali ke hotel, akan tapi mengajaknya karena Katrina ingin tahu apa pekerjaan Samad sehingga dia cukup dikatakan orang terpandang. Akhirnya Samad pun mengajak Katrina menuju ke pelabuhan. Ketika sampai di ujung pelabuhan, Samad menunjuk. Di hadapannya terpampang sebuah kapal tongkang yang sangat besar yang membawa drum-drum minyak. Itulah pekerjaan Samad, mengambil minyak dari satu negara ke negara lain, menyelundupkan barang-barang ilegal. Katrina tidak sepenuhnya mengerti apa pekerjaan yang dimaksud oleh Samad, akan tapi dia mengangguk-angguk. Setelah dirasa cukup, mereka pun kembali. Namun sebelum sampai di mobil van, mereka dihadang oleh 5 orang perampok. Katrina menangis ketakutan dan
berdiri di belakang Samad. Sedangkan para perampok itu meminta Katrina untuk menyerahkan gelang-gelang yang digunakannya. Katrina sambil menutup mata, dia bergetar menyerahkan tangannya kepada para perampok itu. Namun sebelum para perampok itu berhasil mengambil gelang Katrina, Samad sudah lebih dulu membereskan mereka. Akhirnya Samad pun memberitahu bahwa mereka harus bergegas meninggalkan tempat itu. Katrina sangat terkejut karena kelima perampok itu telah terkapar di sekitar mereka, dan Samad menyelesaikan itu semua tanpa mengeluarkan satu keringat sedikit pun. Dari situlah kedekatan Katrina dan juga Samad semakin dekat. Lanjut ke bab 18. Ke bab 19. Madrid, Spanyol. Di sini Katrina kembali ke Madrid, Spanyol, dan selesai sudah tugasnya di Singapura, kampung halaman aslinya, dan dia masih tetap menyanyi di restoran-restoran yang tak jauh dari rumahnya yang berada di Madrid, Spanyol. Ketika sore itu dia ingin pergi ke salah satu restoran, dering telepon rumahnya berbunyi dan dia pun mengangkat. Katrina mengucapkan halo sebanyak 3 kali, tidak ada jawaban di sana. Akan tapi Katrina sudah curiga. Akhirnya dari sana pun terdengar suara, "Halo Senyorita Katrina, masih ingat denganku?" Dia adalah Samad. Akhirnya diputuskan bahwa Samad berada di Madrid, Spanyol untuk menyelesaikan salah satu urusan, dan malam ini Samad mengajak Katrina untuk makan malam bersama dan menyanyikan lagu-lagu yang mereka sukai. Setelah pertemuan itu, Samad pulang dan Katrina merasa kehilangan. Dan setelah berjalan 6 bulan berikutnya, akhirnya telepon rumah pun berbunyi lagi dan masih sama, tidak ada jawaban dari seberang telepon. Katrina sudah mengetahui itu Senor Samad, dan dari seberang tertawa, "Iya, aku Senorita Katrina." Akhirnya Samad pun mengajak kembali Katrina untuk makan malam di malam itu. Namun malam itu adalah malam yang berbeda. Mereka tidak makan berdua, akan tapi ditemani oleh salah satu sahabat terbaiknya Samad, yaitu Tauke Besar, ayahnya Tauke Besar sebelumnya atau Tauke Besar lama. Dan Samad mengenalkan Katrina kepada Tauke Besar, begitu juga sebaliknya, hingga pada akhirnya mereka pun harus meninggalkan Madrid, Spanyol kembali. Lanjut ke bab 20, Hola Hola. Pada bab ini menceritakan kisah flashback kembali ke kisah di mana Samad yang berhenti dari tukang pukul nomor 1 keluarga Tong. Dia kembali ke pondok pesantren untuk melamar Mikdah, yaitu mamanya Bujang. Akan tetapi sebagian besar keluarga Mikdah menolak akan hal itu karena Samad bergaris keturunan dari Prewang atau para bandit-bandit, sedangkan Mikdah bergaris keturunan dari orang-orang saleh atau yang orang tokoh-tokoh agama di pondok pesantren.
Asal muasal kedua golongan itu bisa bersatu karena saat penjajahan Belanda, Tuanku Imam yang bernama Agam, ayah dari Mikdah, membawa beberapa warga desa untuk melakukan perlawanan. Akan tetapi mereka terus terdesak dan sampai di desa yang sekarang mereka tempati. Desa itu sangat asri dan tanahnya pun sangat subur. Di sana Tuanku Imam, ayahnya Mikdah, beride bahwa bekerja sama dengan para perewang, yaitu bandit-bandit dari desa Samad atau keluarga ayahnya Samad. Akhirnya mereka pun bekerja sama berdua dan berhasil mengusir tentara Belanda dari mereka. Akan tetapi mereka memiliki tempat wilayah masing-masing. Maka dari itulah beberapa keluarga Mikdah tidak setuju. Akan tetapi Tuanku Imam Agam telah lama meninggal dunia, dan kali ini yang menjaga pondok pesantren itu adalah Tuanku Imam, yaitu pamannya Bujang atau kakaknya Mikdah. Dialah yang menyetujui pernikahan Mikdah dan Samad, walaupun pada akhirnya mereka harus pergi meninggalkan desa tersebut. Di sana diceritakan bahwa Samad yang sebelumnya telah menikah dengan Katrina, begitu juga dengan Mikdah yang sebelumnya pernah menikah dengan seseorang laki-laki yang telah bercerai lama. Akhirnya mereka pun disatukan dan dinikahkan. Begitu Mikdah nangis di sana. Selain terharu, dia juga merasa sedih harus meninggalkan kampung halamannya. Dan di desa di bawah kaki Bukit Barisan di Rimba, Sumatera, di sanalah Mikdah dan juga Samad memulai hidup baru mereka menjadi seorang petani, dan lahirlah Bujang. Lanjut ke bab 21 yang berjudul Bratva. Di sini diceritakan kembali bahwa Bujang, Aiko, dan juga Salma telah sampai di bandara Rusia, Moskow. Mereka disambut oleh tukang pukul terhebat milik keluarga Bratva yang bernama Sergei. Dimana diceritakan dulu Sergei dan Bujang adalah sahabat sejati. Mereka pernah berkelahi bersama mengadu kekuatan di perpustakaan di salah satu perguruan tinggi di Amerika. Akhirnya Sergei pun mengajak Bujang, juga Saloma dan Aiko menuju mendatangi Ontens di pusat kota Moskow. Di sini diceritakan bahwa Bratva adalah salah satu keluarga shadow ekonomi yang tidak ikut atau tidak bersekutu dengan Master Dragon, dan Bujang ingin mengajak kerjasama dengan keluarga Bratva membentuk 3 aliansi keluarga shadow ekonomi melawan Master Dragon dan sekutunya. Lanjut ke bab 22 yang berjudul Pabrik to Sky. Di sini Ontens tidak seperti keluarga-keluarga yang lain, keluarga-keluarga shadow ekonomi yang lain yang memilih membuat markas di pusat ibu kota. Akan tapi Ontens memilih membuat markasnya di salah satu pabrik senjata terhebat di Moskow, yaitu pabrik to Sky. Di sana Bujang bertemu dengan Ontens dan menjelaskan bahwa maksud kedatangannya ke sana ingin mengajak Ontens kerjasama. Dan Ontens jelas menawarkan apa imbalan yang akan diberikan Bujang ketika Ontens dan Bratva mau bekerja sama dengan keluarga Tong dan Hero Yamaguchi. Dari Bujang yang sekarang menjadi pemimpin di keluarga Tong menjelaskan bahwa sebagian bisnis keluarga Tong akan diserahkan kepada Bratva, dan itu sebagai jaminan mereka
apabila berhasil. Dan Bujang pun bertanya kepada Ontens apakah Master Dragon juga menawarkan hal yang serupa kepadanya, dan Ontens jelas mengangguk. Tapi Ontens menolak hal itu karena Ontens sendiri mengatakan bahwa ketika pemimpin yang berambisi besar bertemu dengan pemimpin yang berambisi besar, maka mereka tidak akan bertemu. Karena pola jalan pikiran Ontens dan Master Dragon berbeda. Akhirnya Ontens menyanggupi hal itu, akan tapi dia tidak menerima tawaran Bujang, melainkan dia memiliki satu syarat lain yang harus Bujang sanggupi. Tuh.